Jadi kita sekarang sudah berada di kawasan TPA Talangagung. Nah, awal kita masuk, kita sudah disambut oleh rumah daur ulang. Ini tidak hanya untuk penampungan sampah saja ya teman-teman, tapi di TPA Talangagung ini juga ada rumah daur ulang yang fungsinya untuk mendaur ulang sampah-sampah yang bisa kita gunakan kembali. Nah, sampah-sampah tersebut seperti kertas, botol plastik, nah itu bisa menjadi kerajinan yang bermanfaat dan bisa kita jual loh. Seperti yang ada di dalam sini, misalnya botol plastik menjadi vas bunga, sedotan menjadi tas, seperti itu. Tujuan dari TPA adalah untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Salah satu contohnya yaitu sampah organik di TPA tidak hanya ditimbun begitu saja di bak pengangkut sampah, namun diproses melalui composting untuk menghasilkan pupuk tanaman. Pak, jadi kan kami ini mau wawancara tentang pengolahan ini ya Pak, tentang tempat di sini. Nah, yang pertama namanya Bapak itu siapa? Nama saya Bapak Muhtadin. Alamatnya Pak? Alamat Perumahan 2 Permai Kepanjen, Talangagung. Oh ya Pak, bekerja di sini tuh sudah berapa lama Pak? Saya kalau melayani masyarakat ini mulai tahun 2009. 2009 sampai sekarang masih? Iya. Karena apa ya? Selain itu saya pun ya juga kerja di LH, Dinas Lingkungan Hidup. Ya di Paskum Pasukan Kuning. Oh, Pasukan Kuning. Iya. Sama bekerja di sini itu sampah yang ditamun di sini kira-kira sebanyak berapa? Kalau di sini rata-rata kalau per hari kemungkinan sekarang sudah mencapai 200 berapa ton itu. Kok di atas 200 per harinya, 200 ton per harinya. Per hari 200 ton. Iya. Itu sampahnya dari desa Talangagung saja atau? Tidak, semuanya itu Malang Selatan, mulai dari Dampit ya, Sumber Pucung, pokok wilayah Malang Selatan semuanya itu di TPA Talangagung. Mungkin 11 kecamatan atau berapa gitu loh. 11 kecamatan. 11 kecamatan ya. Iya, 11 kecamatan kan. Yang ikut membuang Ke sini itu. Itu terdiri dari dinas dan dari RKL. Kalau RKL ini layanan masyarakat yang peduli dari masyarakat langsung, gitu loh. Kalau yang dinas sifatnya itu sewa kontainer. Yang bawa kontainer itu dari dinas. Karena untuk rekan-rekan ini semuanya ini dari desa-desa. Desa di Malang. Di yang dekat-dekat sini, kok wilayah Malang Selatan. kabupaten. Sekabupaten ini yang dekat mulai Gondang Legi, Sumber Pucung, Wagir, Pakashaji, Gunung Kawi. Pokoknya itu yang dekat-dekat, yang bisa dijangkau dengan armada ya seperti kol, seperti roda 3 gitu loh. Untuk objek yang kedua, kita akan menuju ke Desa Peniwen, tepatnya di Kecamatan Kromengan, yaitu lokasi dari Monumen Peniwen Affair. Sebelum kita ulik Monumen Peniwen lebih dalam, mari kita lihat lingkungan di sekitarnya. Terlihat bahwa di lingkungan ini masih tampak subur, terbukti dengan banyaknya sawah yang diurus dengan amat baik oleh penduduknya. Dapat dikatakan bahwa penduduk desa sangat paham mengenai pertanian. Kembali ke Monumen Peniwen. Monumen ini berada di ujung Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.
Kejahatan perang tentara Belanda terhadap Palang Merah mendapat pengakuan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui UNESCO, mereka mengakui bahwa Penguin Affair adalah warisan sejarah dunia dari era Perang Dunia. Dan ini diakui Pak, ini peristiwa ini diakui oleh Presiden Palang Merah Internasional Mr. Hendrik Willem. Monumen Penguin didirikan untuk mengenang jasa 12 anggota PMR serta beberapa anggota masyarakat Penguin yang terbunuh pada agresi militer Belanda II pada 19 Februari 1949. Pembangunan monumen ini diprakarsai oleh Bupati Malang, Bapak Edi Slamet. Monumen Penguin Affair menjadi saksi bisu kekejian penjajah pada era Perang Kemerdekaan, sekaligus ikut menentukan penghentian agresi militer Belanda II di Indonesia. Menurut sejarah, Pendeta Marto Dipuro mengadukan peristiwa tersebut ke dunia internasional. Akibat pengaduan tersebut, WCC mengutus 5 wakilnya untuk mengecek kebenarannya dan ternyata terbukti. Akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Penguin Affair yang merekam kejahatan perang Belanda terhadap Palang Merah juga mendapat pengakuan dari PBB. UNESCO mengakui bahwa Penguin Affair adalah warisan sejarah dunia dari era Perang Dunia. Di dekat monumen, terdapat beberapa makam dari para korban Penguin Affair tersebut. Dan untuk menghargai jasa mereka, setiap malam tanggal 19 Februari selalu dilaksanakan serangkaian apel suci yang diikuti oleh warga, relawan, dan anggota Palang Merah lainnya. Begitu juga pada setiap malam tanggal 16 Agustus, warga desa Penguin berkumpul di Monumen Penguin Affair untuk mengheningkan cipta, mengingat perjuangan ketika Belanda menyerang desa Penguin tahun 1949. Sejarah yang seperti ini bisa ditularkan, bisa menjadi bukti bahwa benar-benar pemuda Palang Merah remaja Indonesia itu ikut berjuang untuk kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Takkan pilu telah gugur pahlawanku, betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal.